Memasuki hari ke-6 kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Maup, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten belum juga usai. Operasi teknologi modifikasi cuaca di area kebakaran belum bisa dilakukan lantaran cuaca dan awan yang tidak mendukung. Memasuki hari ke-6 kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Maup, Kabupaten Tangerang, Banten belum juga usai. Walau sudah tidak terlihat adanya kobaran api, namun kepulan asap masih menyebar ke pemukiman warga jika angin berhembus. Guna mempercepat proses pemadaman, berbagai upaya sudah dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing dan mobil damkar. Teknologi modifikasi cuaca yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang juga belum bisa dilaksanakan lantaran cuaca dan awan yang tidak mendukung. Rekayasa untuk hujan buatan ini memang belum bisa dilaksanakan sehubungan dengan awan ini tidak mensupport gitu kan faktor-faktor ini. Nah, tapi kita ya terus usaha saja, kalaupun ini belum terjadi, kita laksanakan melalui upaya-upaya pemadaman api dulu. Penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin tidak bisa dilakukan secara cepat, mengingat titik-titik api berada di permukaan yang paling dalam. Helikopter waterbombing milik BNPB terus bergerak memadamkan api melalui jalur udara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Harga telur dan sayur anjlok, para peternak dan petani menggelar lapak murah di Ponorogo. Tak hanya itu, harga daging ayam yang juga anjlok membuat lapak diserbu pembeli. Anjloknya harga telur dan sayur-sayuran membuat para peternak dan petani menggelar lapak dadakan di alun-alun Ponorogo. Kesempatan ini pun langsung tak disia-siakan warga. Lapak langsung diserbu pembeli. Ya lebih murah. Kalau di luar berapa? Di luar ada yang 2, 3,5, ada bisa 10 sekarang. Kalau di sini? Kalau di sini 20, ada yang 20. Petani dan peternak mengaku harga telur anjlok sejak seminggu terakhir. Dari biasanya Rp27.000 per kilogram, kini hanya Rp19.000 per kilogram di kandang. Dengan menjual langsung bisa mengurangi kerugian. Peternak bisa menjual Rp20.000 per kilogram. Aksi ini dilakukan sekaligus agar pemerintah lebih peduli kepada petani dan peternak saat harga anjlok. Buat ungkapan kita kepada pemerintah di Kabupaten Ponorogo agar lebih bisa mengerti untuk rakyat kecil seperti kita pedagang di sini. Tak hanya harga telur dan sayur-sayuran yang harganya anjlok, harga daging ayam juga mengalami nasib yang sama. Jika pada hari normal daging ayam dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, kini harganya hanya berkisar Rp24.000 per kilogram. Kesempatan ini tak disia-siakan warga. Lapak pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Jember ramai diserbu pembeli. Pedagang berharap harga daging ayam segera kembali stabil agar keuntungan mereka tidak terus menyusut, meski di sisi lain konsumen berharap harga murah ini masih bertahan lebih lama. Banyak kalau membeli dulu, lebih barang murah. Kalau MBG keluar ada kembalinya. Anjloknya harga daging ayam, telur, dan sayur di pasaran diduga karena berhentinya program makan bergizi gratis. Sejak MBG berhenti, penyerapan telur, daging ayam, dan sayur berkurang drastis. Akibatnya harga di pasaran ikut turun. Dari Ponorogo dan Jember, Jawa Timur, Ahmad Subeki dan Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Informasi seputar Piala Dunia, pemirsa, Maroko menjadi tim pertama yang lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan tuan rumah Kanada di babak 16 besar. Maroko mencetak 3 gol tanpa balas.
Duel Kanada-Maroko berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Bertindak sebagai tuan rumah, Kanada tampil agresif dan menekan Maroko di sepanjang babak pertama. Namun tidak ada gol tercipta hingga jeda. Di babak kedua, Maroko justru berhasil unggul pada menit 50. Menyambut sepakan bebas Hakimi, Azzedine Ounahi berhasil merobek gawang Kanada dari luar kotak penalti. Ounahi kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82 setelah mengonversi umpan silang Brahim Diaz. Maroko unggul 2-0. Saat Kanada mencoba memperkecil ketinggalan, Maroko justru menambah defisit gol di masa injury time. Kali ini gol di atas Lions dibukukan Rahimi lewat skema serangan balik. Maroko menang 3-0 atas Kanada dan melangkah ke babak perempat final. Ya, Prancis melangkah ke perempat final Piala Dunia usai mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Prancis dicetak Kylian Mbappe lewat eksekusi penalti. Bertanding di Philadelphia Stadium, Amerika Serikat, laga Paraguay kontra Prancis berjalan alot. Meski tampil dominan, Prancis kesulitan menembus solidnya pertahanan Paraguay. Babak pertama ditutup tanpa gol. Memasuki babak kedua, Le Bleu mencoba memecah kebuntuan. Hasil ini berbuah manis saat wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran Diogo Gomez di area terlarang. Kylian Mbappe yang maju sebagai Algojo berhasil membawa Prancis unggul 1 gol di menit 70. Hingga akhir laga, skor tetap tak berubah. Prancis menang tipis 1-0. Dan melaju ke babak 8 besar bertemu Maroko. Informasi lainnya pemirsa, sebuah destinasi wisata edukasi menawarkan pengalaman berbeda dapat dijumpai di kota Bandar Lampung. Pengunjung diajak berjalan tanpa alas kaki, menyusuri jalan wisata sambil menikmati keindahan alam hingga merasakan sensasi panen madu hutan. Ada yang menarik di Lembah Suhita, Bandar Lampung. Tak sekedar melihat indahnya pemandangan, namun pengunjung dapat merasakan sensasi barefoot tour yang pastinya memberikan pengalaman berbeda dari biasanya. Pengunjung tanpa menggunakan alas kaki diajak merasakan langsung tekstur alam mulai dari tanah, lumpur, kerikil, bebatuan, hingga dinginnya aliran sungai yang jernih. Aktivitas ini juga menjadi sarana relaksasi sekaligus mengenalkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Di sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi pemandangan lembah yang hijau, udara segar, serta suara gemericik air yang menambah kenyamanan saat menyusuri jalur wisata. Kawasan wisata edukasi ini juga mengajak pengunjung melihat secara langsung proses budidaya madu hutan. Pengunjung dapat mengenali lebih dekat kehidupan lebah, proses panen madu, hingga menikmati cita rasa madu hutan yang dikenal memiliki keunikan dan menjadi salah satu madu langka di dunia. Nambah edukasi, terutama untuk kita anak-anak yang nggak tahu apa itu lebah, manfaat lebah, itu sangat banyak banget. Edukasi, apa yang kita berikan edukasi ke masyarakat itu tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, kemudian menjaga lebah, gitu, sembari kita barefoot, telanjang kaki, keliling.
Wisata edukasi di Lembah Suhita membuktikan bahwa menyatu dengan alam tak hanya menyenangkan, tapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan kekayaan hayati di Indonesia. Wisata edukasi di Lembah Suhita membuktikan bahwa menyatu dengan alam tak hanya menyenangkan, tapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan kekayaan hayati Indonesia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, High News melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.